Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam bahagia untuk teman-teman yang saat ini sedang menempuh pengenalan lapangan persekolahan atau PLP, bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview kembali bagaimana mengembangkan RPL, rencana pelaksanaan layanan bimbingan, baik untuk bimbingan kelompok ataupun bimbingan klasikal di era adaptasi kebiasaan baru. Oke, tujuan kita kali ini RPL, rencana pelaksanaan layanan, baik untuk bimbingan kelompok ataupun bimbingan klasikal, versi adaptasi kebiasaan baru atau versi Merdeka Belajar yang akan kita laksanakan secara daring. Nanti ada tagihannya ya, satu RPL bimbingan klasikal dan satu RPL bimbingan kelompok yang nanti harus diunggah di Google Classroom. Baiklah, kita awali dengan review tentang pengertian ya. Ya saya yakin teman-teman sudah paham, tapi nggak ada salahnya kita mengadakan review kembali untuk penyamaan persepsi. Masih ingat kan kepanjangan RPL? Oke, rencana pelaksanaan layanan. Yang pada hakikatnya ini merupakan seperangkat rancangan yang disusun sebagai acuan dalam melaksanakan layanan bimbingan untuk mencapai tujuan. Siapa yang menyusun? Tentunya konselor. Teman-teman ini kan calon konselor ya, jadi teman-teman yang menyusun. Nah, kemudian layanan itu pasti untuk mencapai tujuan yang telah kita rencanakan bersama. Nah, apa yang dimaksud dengan RPL Merdeka Belajar? RPL Merdeka Belajar itu merupakan RPL yang disusun didasarkan atas surat edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019. Sudah pernah membaca edaran itu? Wah, dibaca ya. Memang di sana kita tidak akan menemukan istilah RPL. Yang kita temukan adalah RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Namun pada hakikatnya RPL kan sama dengan RPP ya. Kalau RPP itu digunakan untuk teman-teman keguruan, sedangkan sebagai konselor atau guru bimbingan dan konseling. Sedangkan pelayanan daring atau dalam jaringan merupakan pelayanan yang dilaksanakan secara online atau dalam jaringan. Bisa menggunakan berbagai macam platform. Saya kira teman-teman sudah familiar ya, kita bisa menggunakan WA, bisa menggunakan Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Saya kira teman-teman sudah lebih canggih kalau kaitannya dengan ini. Nah, mungkin kita perlu sedikit tahu ya, bagaimana sih sebenarnya arah kebijakan RPL Merdeka Belajar itu. Nah, di sana disebutkan bahwa guru itu mempunyai kebebasan dalam mengembangkan format RPP atau RPL gitu ya. Jadi teman-teman itu sebenarnya bebas ya, tidak ada format baku gitu ya, nggak ada format baku. Teman-teman bebas mau menggunakan format yang bagaimana. Yang penting masih ingat ya dulu Bu Ella ketika memberi kuliah selalu yang penting adalah RPL itu komunikatif begitu ya, karena RPL itu hakikatnya kan menyampaikan rancangan kita kepada pihak-pihak yang terlibat. Kalau dalam konteks PLP ini tentunya pihak yang terlibat adalah dosen pembimbing, guru pamong gitu ya, dan mungkin juga teman-teman sesama praktikan begitu ya. Kemudian ini yang istimewa ya, cukup satu halaman karena memang prinsipnya itu adalah efisien ya, cukup satu halaman, tidak seperti yang lama ya, karena yang lama itu komponennya itu kalau nggak salah sampai
13 komponen atau berapa ya. Tapi sekarang komponennya cukup singkat begitu ya. Komponen inti itu hanya berisi tentang tujuan, kemudian kegiatan atau uraian kegiatan, dan yang terakhir evaluasi. Sementara komponen lain itu dianggap sebagai pelengkap saja. Misalnya identitas dari RPL kita sendiri. Prinsipnya tadi sudah sedikit saya singgung, yaitu efisien. Berarti apa efisien itu? Irit gitu ya, karena cukup satu halaman, dan ini berarti juga konsekuensinya kita cukup menggunakan waktu yang lebih singkat begitu ya, beda dengan yang lama itu kan ya membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk membuat RPL itu. Kemudian efektif berarti orientasinya adalah pencapaian tujuan dan orientasinya pada peserta didik atau konseli gitu ya, orientasinya apa yang dibutuhkan oleh peserta didik, kemudian juga bagaimana karakteristik peserta didik itu sendiri. Iya, ini tadi sudah kita singgung ya, sudah kita singgung komponen intinya, tujuan, kegiatan, layanan, dan penilaian. Komponen pelengkapnya ini identitas ya, apa topik layanannya, bidangnya apa ya, apa pribadi, sosial, belajar atau dan karir gitu ya, pilih yang paling tepat. Kemudian untuk kelas berapa pada semester berapa durasi waktu yang dibutuhkan begitu ya. Masih ingat ya bahwa RPL itu bisa saja itu persiapan untuk 1 kali pertemuan, bisa juga RPL itu untuk sekian kali pertemuan, karena satu topik misalnya membutuhkan sekian kali pertemuan, misalnya 2 atau 3 kali pertemuan. Aspek lain yang mungkin juga menjadi komponen pelengkap itu adalah apa strategi yang akan kita gunakan, apakah itu bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, kemudian model atau metode yang kita gunakan, apakah kita menggunakan experiential learning atau menggunakan problem based learning atau menggunakan cinema edukasi misalnya, tentunya kita akan memilih yang paling tepat. Kemudian media apa yang akan kita gunakan sesuai dengan model atau metode yang kita gunakan, tentunya begitu. Kemudian ini tadi ya, prinsip-prinsip sudah kita singgung, bahwa kalau efisien itu ya dilaksanakan dengan tepat dan tidak menghabiskan banyak waktu, banyak material gitu ya, efektif dalam rangka mencapai tujuan, orientasinya pada peserta didik. Dilakukan bagaimana kesiapan ke peserta didik, bagaimana ketertarikan mereka, dan bagaimana kebutuhan belajar peserta didik. Kesiapan peserta didik tentunya ini kondisinya kalau misalnya kita praktek di SMP akan berbeda dengan ketika praktek di SMA atau SMK karena tingkat perkembangan mereka tentunya berbeda. Nah, ini ya, bagaimana gambaran RPL bimbingan klasikal atau bimbingan kelompok di masa pandemi COVID-19 ini, atau disebut dengan adaptasi kebiasaan baru, gitu ya. Unsur komponen sama ya antara bimbingan klasikal ataupun bimbingan kelompok. Kita mengacu pada RPL Merdeka Belajar yang sudah sempat kita diskusikan tadi ya, saya sampaikan tepatnya. Perbedaannya itu pada strategi pengelolaan peserta didiknya. Kalau kita menggunakan bimbingan klasikal, berarti ya siswa itu kita kelola berbasis kelas gitu kan ya, sehingga berapa jumlah siswanya atau jumlah konselingnya ya yang sedang kita layani itu kelas berapa begitu kan ya. Ini akan berbeda dengan bimbingan kelompok, karena kalau bimbingan kelompok maka anggota dari bimbingan kelompok itu kita bentuk gitu kan ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Dimana kalau bimbingan kelompok itu ya kisarannya antara 8 sampai 10, ada juga yang menyebut sampai sekitar 15 pun masih oke ya untuk bimbingan kelompok. Kemudian layanan itu akan kita
laksanakan secara daring dalam jaringan atau online ya. Kita bisa melaksanakannya secara sinkron atau asinkron. Tentunya sudah paham ya. Oke, kalau sinkron itu berarti kita ya ketemu secara langsung melalui daring pada saat itu juga, begitu kan ya. Kalau asinkron maka kita mengadakan pertemuannya bisa tunda gitu ya, kayak ya mungkin kalau siaran TV siaran tunda begitu ya. Kalau daring itu kalau sinkron maksud saya itu berarti siarannya siaran live gitu. Kemudian perhatikan prinsip RPL Merdeka Belajar. Apa prinsip-prinsip yang perlu kita perhatikan? Model pelayanannya berbasis HERTZ ya. Ya, kita ya harapannya itu kan dari kegiatan yang kita laksanakan itu siswa itu belajarnya itu belajar tingkat tinggi gitu kan ya, aspek kognitif yang akan dicapai itu levelnya itu bukan level 1, 2, 3 tapi levelnya paling enggak itu ya 4, 5, 6 gitu kan ya. Dengan begitu maka keterampilan katanya keterampilan di era 4.0 ini juga bisa dicapai gitu kan ya. Ada 4C gitu ya. Nah, 4C yang harus dikuasai. Masih ingat ya? Apa saja itu? 4C. Critical thinking, kemudian apa? Kolaboratif, kemudian apa lagi ya? Komunikasi, communication. C yang satu apa? Ternyata Bu Ella yang lupa ya. Kemudian juga mengacu ini ya, TPACK. Nah, ini saya kira belum pernah saya singgung ya pada waktu kuliah dulu ya. Aku juga mendapatkan istilah ini ya. Nah, jadi kegiatan layanan yang kita laksanakan itu harus ini ya memenuhi prinsip-prinsip ini, technological, pedagogical, content, knowledge ini ya. Jadi mengintegrasikan 3 aspek ini menggunakan teknologi yang canggih begitu ya, TIK-nya canggih, kemudian memperhatikan prinsip-prinsip pedagogi ya. Apa prinsip-prinsip pedagogi yang kalian ketahui? Karena salah satu kompetensi seorang guru itu kan ada kompetensi pedagogi gitu ya, memahami peserta didik, menguasai metode dan selanjutnya. Kita tentunya menggunakan prinsip ini. Metode apa yang kita gunakan ya kita akan melaksanakan sesuai dengan teori dari metode itu gitu ya. Kemudian isinya, nah isinya tentunya juga memenuhi syarat sebagai isi yang apa ya mengikuti prinsip-prinsip ilmiah begitu ya. Prinsip-prinsip ilmiah itu materi yang kita kembangkan. Dilengkapi dengan perangkat layanan. Ada lembar kerja konselingnya atau lembar kerja siswa, kemudian dilengkapi dengan media dan juga ada instrumen evaluasinya. Itu yang perlu kita lengkapi. Bagaimana menyusun RPL? Ya, sebenarnya kita nggak sulit-sulit amat begitu kan ya. Prosedur penyusunan RPL ini kalau kita sudah mempunyai program gitu ya, kalau menjadi konselor beneran maka kita tentunya berangkatnya itu dari program semester ya, promes. Kalau kita pada waktu PLP ini kita mempunyai program PLP yang sudah dibahas tuntas oleh Pak Joko ya. Dari sana kan kita sudah menemukan topik gitu kan ya, ada sejumlah topik-topik, bahkan rumusan tujuannya juga sudah dirumuskan juga kan ya. Kita tinggal ini ya, topik mana yang akan kita buat RPL-nya. Kalau di sini Bu Ella menulisnya dengan istilah menetapkan topik gitu ya. Jadi topik yang akan kita buat, kita tentukan itu, selanjutnya kita merumuskan identitasnya, identitas dari RPL itu tadi, merumuskan tujuan, merancang langkah-langkah kegiatannya, dan selanjutnya yang terakhir merancang evaluasinya. Ini saya kira tidak perlu kita bahas, sudah ketemu di program ya.
Ini kira-kira rumusan identitas RPL-nya minimal berisi ini ya. Kalau misalnya teman-teman mau menambah, asalkan itu tambahannya itu tidak membuat lebih sulit untuk dipahami, silahkan saja. Tapi kalau mempersulit ya nggak usah begitu kan ya, karena masih ingat prinsipnya adalah komunikatif, gitu ya. Ini ada 2 versi contohnya, rumusan identitasnya. Kemudian kita merumuskan tujuan, gitu ya. Setelah identitasnya selesai kita buat, maka kita membuat rumusan tujuannya. Pada hakikatnya tujuan itu merupakan perubahan yang diharapkan pada konseli setelah mendapatkan layanan. Kan ya? Apa perubahan yang kita harapkan setelah layanan kita? Itu yang kita rumuskan. Formatnya ini ya biasanya kita menggunakan format behavioral mengacu pada taksonomi Bloom. Ya, ada aspek kognitif, afektif, psikomotoriknya. Kalau dalam bahasa SKKPD kita, maka SKKPD kita sebenarnya kan juga mengacu taksonominya Bloom ya. Ada apa saja? Masih ingat? Yang pertama itu pengenalan, kemudian akomodasi, dan yang terakhir adalah tindakan, gitu ya. Tentunya tingkatannya dari tingkat tinggi sampai tingkat rendah, tapi harapannya itu tadi ya saya sampaikan, ya paling enggak itu kan ya tingkatannya yang 4, 5, 6, gitu ya. Kemudian komponennya kita bisa menggunakan komponen A, B, C, D atau A, B, C. Tapi boleh tidak urut gitu ya. Nah, ini pengalaman kita pada waktu kuliah dulu itu ternyata nggak gampang ya. Ya, seringkali teman-teman mengalami kesulitan pada waktu merumuskan tujuan ini ya. Nah, seringkali saya menemukan rumusan tujuan itu tidak dirumuskan secara lengkap gitu ya. Dalam arti audiensnya itu seringkali tidak disebut, tetapi langsung pada behavioralnya gitu ya. Mestinya kalau kita merumuskan secara lengkap, maka ini A itu juga harus dirumuskan. A itu adalah siapa yang mengikuti aktivitas belajar atau layanan. Hakikatnya adalah peserta didik ya, atau konseli kita. Kemudian behavioralnya, yaitu perilaku yang dapat diamati selama proses. Jadi perilaku apa toh sebenarnya yang itu tadi yang kita harapkan dicapai, kita harapkan ada perubahan. Nah, ini kita harus menggunakan kata kerja operasional ya, karena akhir dari layanan nanti kan kita mengadakan evaluasi. Kemudian C, condition itu adalah persyaratan yang harus dipenuhi sehingga perilaku yang diharapkan itu dapat ditunjukkan, gitu ya. Jadi kondisinya itu bagaimana sehingga perubahan itu bisa dicapai oleh para konseli kita. Degree itu berarti tingkat keberhasilan pencapaian perilakunya. Apakah bentuk kecepatannya, bentuk ketepatannya, mungkin juga bisa kualitas ataupun kuantitas. Jumlahnya seberapa, kuantitas. Nah, ini saya beri contoh gitu ya, contoh rumusan yang lengkap ABC-nya gitu ya. Melalui aktivitas mengamati video dan diskusi kelompok, itu adalah condition gitu ya. Konseli ini A-nya dapat mengidentifikasi. Nah, jelaskan kata kerjanya adalah mengidentifikasi. Bisa diukurkan mengidentifikasi. Nah, itu behavioralnya. Kemudian 4 macam contoh tindakan bully. Nah, ini degree-nya. Perhatikan ya cara merumuskan tujuan ini karena ya sering tuh Bella itu membaca itu ini tujuan itu masih menurut saya itu masih belum tepat gitu ya.
Misalnya memahami, ini kan nggak bisa terukur. Ya, ini langkah kegiatannya. Nah, kan tatap muka itu biasanya itu langsung pada prosedur pelaksanaan layanan begitu ya. Nah, tetapi karena kita akan melaksanakan secara daring, maka perlu juga kita komunikasikan pra pelaksanaannya, gitu ya. Nah, tahapan pra pelaksanaan itu apa saja yang harus kita persiapkan, itu perlu kita komunikasikan, perlu kita tulis supaya menjadi acuan bagi kita, gitu ya. Kemudian prosedur pelayanannya tetap seperti kalau kita melaksanakan tatap muka ya, ada kegiatan awal atau pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, di langkah kegiatan inti, maka kita akan memerinci kegiatan-kegiatan itu sesuai dengan model atau metode yang kita gunakan, gitu ya. Kalau menggunakan PLB, program Business Learning maksud saya PBL, maka itu tahapan-tahapan PBL itu yang kita gunakan. Kalau kita misalnya menggunakan permainan sosiodrama, maka ya langkah-langkah sosiodrama itu yang kita gunakan. Tetapi kalau daring, apakah kita menggunakan sosiodrama? Nah, kayaknya nggak mungkin gitu ya. Nah, tapi kita bisa memilih hal-hal yang hampir mirip-mirip gitu ya. Mungkin yang bisa kita gunakan itu sinema edukasi. Kemiripannya itu adalah sama-sama menyajikan model ya. Kalau sosiodrama itu model itu disajikan secara langsung oleh para siswa, tapi kalau sinema model itu ditampilkan melalui film. Nah, ini kira-kira yang perlu kita rumuskan pada tahapan persiapan atau pra pelaksanaan ya. Jadi kita jangan apa materinya, medianya yang akan kita gunakan apa, lembar kerja, instrumen assessment, semua itu ada platform yang akan gunakan. Apakah menggunakan Google Meet, menggunakan Edmodo, atau menggunakan, kalau di kampus kita menggunakan Sipejar ya. Kemudian gitu ya, apakah menggunakan platform WA, IG, dan lanjutnya. Kemudian kita menyiapkan kelasnya ataupun menyiapkan kelompoknya. Nah, ini ya kita memberikan informasi kepada siswa. Kita ya ini ya kondisi sekarang ini yang paling efektif itu memang setiap kelas itu kita membentuk grup WA-nya, sehingga rancangan layanan kita itu ya perencanaan kita kapan kita akan ketemu di Google Meet atau di Google Class itu bisa kita informasikan terlebih dahulu di grup WA. Apakah itu merupakan klasikal ataupun bimbingan kelompok. Kalau bimbingan kelompok tentunya anggotanya yang dari kelompok bisnis yang akan kita beri layanan. Nah, ini masih ingat ya di kegiatan awal atau pembukaan itu apa yang kita rincikan. Ini ya karena kita hanya mempunyai satu lembar, maka kita tidak perlu menjabarkan secara bertele-tele gitu ya, seperti yang model lama itu ya. Kalau model lama contoh di POP itu kan justru lebih banyak penjelasan di kegiatan awal daripada di kegiatan inti. Prinsipnya kita mengadakan salam, sapa, doa, menyampaikan topik dan tujuan itu harus gitu ya. Kemudian apa langkah-langkah yang akan kita lakukan itu kita jelaskan. Kemudian kita mengadakan persepsi dan cek kesiapan untuk beralih ke kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti kita menguraikan langkah demi langkah aktivitas siswa dalam proses belajarnya. Ini ya di kegiatan inti orientasinya, ingat apa kegiatan siswa.
Ya, saya tidak ingin lagi menemukan misalnya saja konselor mengirim PPT atau konselor menayangkan PPT sesuai dengan materi. Nah, ini kan nganu ya, nggak jelas begitu kan ya. Nah, tetapi kita orientasinya pada siswa, contohnya misalnya siswa menyimak uraian tentang bully di PPT, misalnya saja demikian. Gitu ya. Kemudian prosedurnya tentunya sesuai dengan metode tadi. Jadi kalau misalnya kita menggunakan sinema, maka pertama tentunya tadi ya menyimak film yang sudah disiapkan gitu ya. Apakah itu disiapkan di grup WA atau di Google Class yang bisa dicermati, kemudian mengadakan refleksi atas film itu, kemudian kita mengadakan diskusi refleksi untuk menyimpulkan pengalaman belajar, dan selanjutnya. Kemudian bagian penutup, kita akan menyimpulkan hasil belajar. Penyimpulan sebaiknya kita lakukan secara kolaborasi, ya. Itu kalau kita laksanakan secara sinkron gitu ya. Kalau secara asinkron ya bisa saja kan ya kita kolaborasi dengan para konselor kita untuk membuat suatu kesimpulan. Kemudian evaluasi, masih ingat evaluasi meliputi evaluasi proses dan evaluasi hasil. Kemudian kita rumuskan juga rencana tindak lanjut sekaligus juga pemberian motivasi atas implementasi pengalaman belajar yang sudah diperoleh. Itu saya kira ini review yang saya sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan dengan review ini semakin ya mengingatkan kembali begitu ya, sehingga ketika teman-teman harus membuat RPL baik bimbingan klasikal ataupun bimbingan kelompok yang tagihannya tadi cukup satu-satu ya, itu bisa lebih tepat, bisa lebih benar, bisa lebih cepat begitu ya. Kalau misalnya teman-teman masih ada kesulitan, kita bisa bisa diskusi begitu ya, atau secara individual boleh konsultasi melalui WA dengan Bu Ella. Saya kira begitu ya. Selamat belajar, selamat menyusun RPL ya. Sukses untuk kita semua. Ada kurangnya saya mohon maaf. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.